Demo tolak kenaikan BBM ricuh, pengunjuk rasa nekat merangsek masuk istana sampaikan aspirasi langsung ke Jokowi. Aksi ini tuntutan utamanya adalah penolakan BBM, Pak. Penolakan harga naik BBM karena dipandang harga BBM ini ketika naik tidak melihat subsidi itu harus di mana? Harus dikemanakan. Masa kalau kita setarakan dengan orang-orang kaya, kita tidak akan setara, Pak. Karena apa? Karena hal yang menjadikan kita itu minim, bagi mereka itu sangat minim, dan bagi kita besar, bagi mereka itu minim. Itu tidak akan bisa disejajarkan. Sementara masalah yang lain adalah kita juga harus menurunkan, bahkan menghilangkan kezaliman yang terjadi di negeri ini. Dan tadi dalam orasi sudah saya sampaikan, ada dua hal yang kita tuntut. Yang pertama, harga BBM itu turun. Yang kedua, Jokowi juga turun. Karena rasanya kita sudah terlalu capek ya memberikan nasihat, masukan. Tapi selama ini, rezim ini buta dan tuli terhadap kritikan dari masyarakat. Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi, antara lain Pertalite menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax menjadi Rp14.500 per liter. Heran saya, rezim ini dari dulu memang begini, Pak. Dari blunder satu ke blunder yang lain. Hanya itu isinya. Makanya berhenti, kan saya masih heran ini, kadang di media masih ada yang ngomong, Pak Jokowi, pecat menteri itu, pecat menteri itu. Gimana bisa Pak Jokowi satu paket sama dia? Jadi berhenti, jangan nyuruh Pak Jokowi pecat menteri Nadiem, pencat Menak, jangan. Pak Jokowi mundur, itu yang benar. Kalau Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi selesai, hilang itu menteri-menteri biadab itu. Selesai. Gelaran aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat mulai diwarnai kericuhan. Pantauan poskota.co.id di lokasi pada Selasa 13 September 2022 pukul 17.53 WIB nampak sejumlah oknum massa ingin merangsek masuk mendekati area Istana Negara dengan menarik kawat pembatas di Jalan Medan Merdeka Barat. Selain menarik kawat, para oknum demonstran tersebut juga nampak membakar water barrier sembari menjatuhkan separator busway di lokasi. Para oknum tersebut memaksa kepolisian untuk membuka brigade sehingga para demonstran bisa mendekati area Istana Negara dan menyampaikan aspirasinya langsung di hadapan Presiden Joko Widodo. 6.000 lebih personil polisi. Sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Endra Zulpan mengatakan, hari ini Polda Metro Jaya telah menerima sejumlah pemberitahuan akan adanya aksi demonstrasi yang akan digelar di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Dia melanjutkan pada aksi demonstran nanti diperkirakan bakal ada 1.900 orang yang bakal memadati kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat untuk menyampaikan aspirasinya. Selain itu, dia juga mengimbau agar para massa aksi dapat menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar. Masa Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia mengecam golput alias tidak memilih satupun calon presiden dan calon wakil presiden maupun legislatif saat pemilu 2024 jika pemerintah tidak kunjung menurunkan harga BBM. Pernyataan tersebut disampaikan seorang orator di masa Kasbi saat menggelar aksi di sekitar Bundaran Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat pada Selasa 13 September 2022. Namun sang orator meminta masa Kasbi waspada akan adanya bantuannya tiba-tiba diberikan sejumlah pihak tertentu. Dia meminta massa tetap teguh untuk golput sampai pemerintah menurunkan harga BBM. Untuk diketahui, massa Kasbi bersama sejumlah aliansi mahasiswa menggelar aksi penolakan kenaikan harga BBM di sekitar Bundaran Patung Kuda Arjuna, Jakarta pada Selasa 13 September 2022 siang ini. Ketua Umum Kasbi Nining Elito sebelumnya menyampaikan pihaknya akan menyampaikan 3 tuntutan. Pertama, massa Kasbi bersama mahasiswa meminta pemerintah segera membatalkan aturan kenaikan harga BBM. Kedua, massa Kasbi dan mahasiswa meminta pemerintah menurunkan harga sejumlah bahan-bahan pokok.
Ketiga, massa juga meminta pemerintah segera mencabut Omnibus Law serta mendesak agar revisi RKUHP dibatalkan. Polisi pasang pertahanan berlapis. Aparat kepolisian melakukan sejumlah antisipasi pengamanan jelang aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM yang digelar oleh Serikat Buruh dan Aliansi Mahasiswa di Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat, Selasa 13 September 2022. Pantauan Suara.com di lokasi Kawah Berduri dipasang 2 lapis disertai 3 lapis beton separator. Tak hanya itu, water baril juga terpasang melintas di depan gedung Sabta Pesona. Puluhan ribu massa dari mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam gerakan buruh bersama rakyat usai menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa malam 13 September. Pantauan kantor berita politik RMOL di lokasi sekitar pukul 20.00 WIB. Massa gebrak membubarkan diri dan meninggalkan area Patung Kuda menuju arah Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Massa pun mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar pada 27 September. Hingga berita ini diturunkan, massa aksi sudah tampak petugas pasukan oranye membersihkan sisa-sisa sampah dari debu jalanan. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya nongkrong bareng mahasiswa pengunjuk rasa. Demo BBM naik di Patung Kuda malah ricuh. Masa demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat sempat ricuh dengan pihak kepolisian. Saat kericuhan terjadi, masa demo tolak BBM naik itu terlihat menyalakan flare di lokasi. Masa pendemo sempat enggan membubarkan diri hingga pukul 20.00 WIB Selasa 13 September 2022. Padahal batas waktu demonstrasi yang diizinkan hanya sampai pukul 18.00 WIB. Sekalipun begitu, pihak kepolisian tetap tenang tanpa terpancing massa yang melemparkan flare ke arah aparat yang berjaga-jaga. Sementara demo tolak kenaikan harga BBM di Patung Kuda sempat ricuh. Gubernur Provinsi Bengkulu Rohidin Mersya malah nongkrong bareng mahasiswa unjuk rasa yang mengepung gedung DPR. Demonstrasi menolak harga BBM naik di Patung Kuda, Jakarta Pusat sempat memanas. Massa menarik Kawah Berduri, membakar water barrel hingga melempar botol ke aparat. Dari pantauan wartawan yang bertugas di lapangan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 17.39 WIB. Massa mendadak menarik kawat berduri yang terpasang melintang di sekitar lokasi aksi. Kawat duri yang awalnya terpasang di bawah JPO ditarik sekitar 20 meter. Tak hanya menarik kawat duri, mereka juga merobohkan barir yang melempar botol ke arah polisi yang mengawal demonstrasi. Hingga selepas pukul 19.00 WIB, massa masih bertahan. Pendemo tampak menyalakan flare lalu melemparkannya ke arah polisi. Polisi tampak menghindari lemparan flare itu. Ada juga lemparan botol plastik dari arah massa ke arah polisi. Massa juga terus meminta brigade dibuka. Sebelum bubar, suasana demo sempat memanas karena massa menjebol kawat berduri hingga meletuskan petasan. Massa yang terdiri atas mahasiswa dan buruh itu membubarkan diri pada pukul 20.00 WIB. Massa membubarkan diri ke arah Jalan Medan Merdeka Selatan sembari menyalakan flare dan bernyanyi lagu Buruh Tani. Terlihat para petugas kepolisian memadamkan beberapa titik api yang dibuat massa sebelum membubarkan diri. Massa diketahui membakar barirkan hingga ban. Sementara itu, Polda Metro Jaya memastikan demo berakhir kondusif. Zulpan menyebutkan tidak ada tindakan represif yang dilakukan pihaknya dalam proses pengamanan demo. Aparat kepolisian tetap melakukan pendekatan persuasif kepada para peserta aksi. Kata Zulpan, tidak ada polisi yang terluka, masa aksi pun tidak ada yang diamankan dari jalannya demo hari ini. Sementara demo tolak harga BBM naik di Patung Kuda ricuh, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya bersama 19 anggota DPRD Provinsi Bengkulu turun ke jalan menemui ribuan massa aksi pada Selasa 13 September 2022. Ribuan massa aksi terdiri dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan seperti HMI, PMII, GMKI, BEM, PMKRI. Sembari nongkrong bareng Gubernur Bengkulu kemudian berdiskusi dengan massa aksi. Dia menerima dan menampung seluruh aspirasi massa. Hanya saja seluruh keputusan tak dapat diambil secara sepihak, melainkan berada di tangan pemerintah pusat. Rohidin mengatakan dia tidak bisa menghadirkan semua atau sebanyak 45 anggota dewan untuk menemui massa. Namun dengan anggota dewan yang menjumpai mahasiswa pengunjuk rasa sudah cukup untuk mewakili. Rohidin sangat mengapresiasi massa aksi yang tetap semangat untuk mewakili seluruh rakyat. Selain itu, massa menuntut lembaga pemerintah terkait untuk menangkap dan menindak tegas migas.
mendesak pemerintah bertanggung jawab penuh atas kebocoran BBM subsidi dan menuntut Wakil Rakyat Provinsi Bengkulu bertanggung jawab atas penderitaan rakyat.